Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman, kawan-kawan semua agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya serta gembira di samping keluarga yang tersayang. Bang Li seperti biasa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan teman-teman yang sentiasa tidak jemu-jemu untuk support channel Lilia Pictures ini dan telah pun subscribe channel Lilia Pictures. Semoga dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik kepada teman-teman semua ya. Bagi yang baru tersinggah ataupun baru menonton ataupun melihat short video di channel Lilia Pictures ini, jangan lupa sebelum pergi ke channel lain, tolong tekan butang subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Akan ada video baru, akan ada notifikasi untuk teman-teman ya. So, kali ini Bang Li ingin berkongsi makluman ataupun informasi yang Bang Li juga ingin tahu, ingin dikongsikan sama teman-teman, kawan-kawan semua mengenai apakah itu senjata yang paling mematikan di dalam sesuatu peperangan. Untuk itu, tanpa membuang waktu, tanpa membuang masa, tanpa basa-basi, tanpa banyak bicara, seperti biasa, jomlah follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Oh, itu dia seperti arrowhead gitu ya. Seperti biasa, channel Ligma Miltech channel. Channel ini pun Bang Li amat menyukai informasinya. Ada berbagai jenis senjata yang digunakan dalam peperangan. Oh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oh. Beberapa jenis senjata dirancang untuk digunakan pada target spesifik, Agak sehingga ganas juga ya tidak video bisa ini, tapi digunakan okey pada ya. target lainnya. Ya. Di antara Oh, berbagai tank jenis senjata Abraham tersebut, ini berbahaya. jenis senjata apa yang paling mematikan? F35 itu semuanya memarikan. Dalam video ini, kita akan membahas apa jenis senjata yang paling mematikan. Masih ingat Dalam arti teman-teman? banyak menewaskan musuh dalam Sebentar perang. tadi, kepala cacing guys. Sebelumnya, Wow, perlu ini difahami berbahaya. di sini Kapten bahwa Dan. maksud dari paling mematikan adalah catatan jumlah korban Oh. tewas yang disebabkan oleh senjata tersebut pada Karpet perang-perang bom. yang sudah terjadi. Phosphorus Maksudnya, bomb korban yang pun dihasilkan juga oleh bahaya suatu ya. jenis senjata tidak selalu berbanding lurus dengan kedahsyatan senjata tersebut. Oke. Misalnya, kita bandingkan antara senjata api ringan seperti senapan dan pistol Mhm. dengan bom atom. Oh. Jelas, bom atom jauh lebih mematikan. Iya betul lah. Tetapi Bom atom. dalam Perang Dunia Kedua, Oke. bom atom dalam tanda kutip hanya memakan korban sebanyak 226.000 orang. Tetapi senjata api ringan Oke. menyebabkan jutaan kematian selama Perang Dunia Kedua. Oh, lagi banyak ya. Ini berarti selama Perang Dunia Kedua, Ya. senjata api ringan menyebabkan jauh lebih banyak kematian. Sampai di sini, semoga bisa difahami. Paham teman-teman? Apa yang dimaksudkan oleh admin? apa senjata yang paling Berbahaya ya mematikan? senjata ini. Oke. Hingga saat ini, jawaban singkatnya adalah artileri. Oh, artileri. Ya, artileri lebih banyak menewaskan musuh dalam sebagian besar peperangan. Oh, dari jauh ya. Oke. Pada Perang Dunia Pertama, 60% korban tewas dalam pertempuran 60%. diakibatkan oleh tembakan artileri. 60% Ini ya. termasuk diantaranya howitzer dan mortir. Ya, howitzer. Ya, dulu meriam Perang guys. Dunia Pertama menewaskan sekitar 22 juta orang. Tapi bukan meriam Jumlah yang bulu ya. tewas Bukan dalam meriam bulu. pertempuran dan akibat tembakan senjata sekitar 8 juta orang. Bukan meriam Ini bambu. artinya artileri menyumbang Wow. sekitar 4,8 juta kematian. Berbahaya artileri ini. Kematian ini bisa akibat ledakan langsung, Ya. terkena Oh. pecahan ledakan peluru artileri, maupun tertimpa reruntuhan gedung yang dihancurkan artileri. Oh, ganas. Artileri ini Artileri mulai memainkan peranan penting dalam Ya. hal menewaskan musuh sejak pertengahan abad ke-18. udah lama guys. Antara tahun 1770-an sampai Meriam ya 1850, separuh korban tewas dalam perang di Eropa Wow. disebabkan oleh tembakan artileri. Ya. Namun, sejak tahun 1850-an, dengan berkembangnya akurasi, jangkauan tembak dan kecepatan tembak senapan, kedudukan artileri sebagai penyebab kematian musuh terbanyak ini Gimana diambil ya? alih oleh Mau senjata serang ringan. segitu aja seperti Pada combat. Perang Saudara Amerika Cowboy ya? tahun 1860-an, sebagian besar korban tewas dalam pertempuran disebabkan oleh peluru senapan.
Hal ini Senapang juga bahaya. terjadi pada beberapa perang-perang di Eropa. Ya. Tetapi kondisi ini berubah lagi pada Perang Dunia Pertama. Di Zaman Perang Dunia Napoleon Pertama Bonaparte, terjadi strategi perang parit yang panjang Prancis. dan melelahkan. Ya. Masing-masing pihak berlindung dan bertahan dalam parit-parit pertahanan mereka. Betul. Dalam kondisi ini, Hmm, senjata api ringan tidak bisa berbuat banyak. Disinilah artileri kembali mengambil peran. Iya, betul. Parit-parit pertahanan musuh dihujani dengan artileri. Oh, bagaimana mau elak, guys? Nggak bisa Foto dielak. ini menunjukkan betapa banyaknya tembakan artileri yang diucapkan pada sebuah parit pertahanan. Itu paritnya dan Selama lubang-lubang Perang itu Dunia artileri Pertama, punya diperkirakan ketupan, ya? sebanyak 1,5 miliar Oh, peluru gede artileri ini. ditembakkan di front barat Eropa. Oh. Hal inilah yang menyebabkan artileri menimbulkan korban tewas yang Oh. paling banyak. Ya. 60% korban tewas akibat senjata dalam Perang Dunia Pertama disebabkan oleh artileri. Iya. Hal yang hampir sama juga terjadi di Perang Dunia Kedua. Angka kematian akibat artileri juga sekitar 60%. 60% bukan jumlah sedikit, total yang guys. meningkat. Banyak tuh. Perinciannya, di medan perang Eropa, korban akibat artileri sebanyak 64%. Rudal pula. Wow. Di Balakan Mediterania, Oh. persentasenya 69%. 69%. Dan di Pasifik, angkanya 47%. Pasifik ya melibatkan ya Jepang Sedangkan ya. persentase kematian akibat senjata api ringan, misalnya senapan, pistol atau senapan Machine mesin, gun, ya. angkanya antara 14 sampai 30%. Di Mediterania 14%, Eropa 23%, Oke. dan Pasifik 30,7%. Banyak juga di Pasifik ya. Peperangan Pasifik. Sisanya sekitar 30%. 10-15% disebabkan oleh senjata lainnya. Wow. Misalnya serangan udara, Ya. tank, ranjau darat, senjata pembakar, Oh, dan lain-lain. flamethrower. Bahaya ini. Karena perannya yang signifikan dalam dua perang dunia tersebut, artileri dijuluki sebagai the King of Battle, King rajanya of pertempuran. Ya, siapa bisa sangka ini sepertinya dari jauh aja. Prajurit artileri memang tidak terlihat heroik, menembak hanya berdasarkan koordinat pada posisi Iya. musuh yang Yang ini tidak penting. terlihat. Koordinat itu Ini penting. berbeda dengan prajurit infanteri yang menyerbu dengan gagah berani di medan tempur. Betul. Namun, dengan volume tembakan yang sangat Oh. banyak dan terus-menerus membombardir musuh selama berhari-hari bahkan Banyak. berminggu-minggu, artileri mampu mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak pada musuh. Peran artileri terus bertahan dalam berbagai pertempuran pasca US Perang Dunia Army. Kedua. Dalam Perang Korea, 59% tentara Amerika yang tewas diakibatkan oleh serangan artileri. Ini artinya Oh. lebih dari separuh kematian disebabkan oleh artileri. 59%, lebih Hal separuh, yang guys. berbeda terjadi di Perang Vietnam. Vietnam pula. Di Perang Vietnam, sebagian besar korban tewas di pihak tentara Amerika Aha. disebabkan oleh tembakan senjata ringan. Oh, Hal oke. ini karena Vietcong banyak menggunakan taktik gerilya. Mereka gunakan Meskipun guerrilla. demikian, juga persentase terowong kematian bawah tanah, ya, akibat guys. artileri masih relatif signifikan, yakni di angka 36%. Ya, banyak juga ya. Artileri Dalam hampir perang seimbang lah. Iran-Irak, artileri juga memegang peranan penting. Oh, ini di Dalam Afghanistan. perang selama hampir 8 tahun itu, Desert Storm. Iran dan Irak saling adu tembak menggunakan artileri berat. Huh. Sebagian besar korban juga diakibatkan oleh artileri. Yang ini nggak Dengan boleh, pengalaman 8 tahun perang dengan Irak, nggak bisa Irak untuk melarikan memiliki diri keunggulan ya, dalam nggak bisa kekuatan lolos. artileri. Maka dalam perang Teluk, Amerika mengambil langkah dengan Iya. menguasai supremasi udara. Betul. Yang itulah cara Serangan untuk ke Irak counter. dibuka dengan pengepungan oleh pesawat-pesawat siluman, habis. pesawat tempur, dan pesawat pembom. Juga dengan serangan presisi tinggi oleh rudal-rudal jelajah. Rudal jelajah dari jarak jauh. Kekuatan artileri Irak dihancurkan dari udara. Barulah pasukan darat maju tanpa takut dihujani artileri. Sebagian besar korban di pihak Irak diakibatkan oleh serangan udara. Serangan udara Sejak lagi saat itu, berbahaya ya. serangan udara lebih menjadi pilihan bagi negara-negara maju. Ya. Hal ini karena pertempuran yang terjadi sebagian besar adalah konflik skala kecil dan bukan perang terbuka antar dua negara. Serangan udara dengan bom presisi tinggi diharapkan bisa mengurangi collateral damage atau korban sipil akibat serangan. Pilihan Dia ada serangan udara targetnya ini saja ya. misalnya dilakukan pada serangan Amerika ke Afghanistan dan Irak. Juga pemboman oleh NATO ke Yugoslavia.
Namun, Oh, dalam perang Ukraina yang ini terkini, besar, gede sekali artileri kembali artilerinya, tampil guys. ke permukaan. Wow. Di era teknologi pesawat tempur Oh. siluman, rudal jelajah dan drone-drone bersenjata, Sukhoi ya jalannya itu. pertempuran justru kembali mirip era perang Su-35. dunia dengan parit-parit pertahanan dan hujan artileri. Ah, ini peluru artileri. Pihak yang bertempur sepertinya ragu menggunakan pesawat-pesawat tempur tercanggihnya Canggih. karena pihak lawan memiliki countermeasure dan countermeasure. Ya, betul. Jangan sampai kehilangan aset pesawat tempur canggih yang jika hancur butuh waktu lama untuk menggantikannya. Betul. Padahal aset lagi susah, ini guys. mungkin lebih dibutuhkan di masa depan. Ya, betul. Drone-drone bersenjata maupun loitering munition, Oh. meskipun video-video serangannya banyak bermunculan di sosial media, Oke. namun dari segi jumlah korban, persentasenya relatif kecil. Oh, tak banyak Drone-drone korban ini ya. memang sangat Akibat efektif menghancurkan kendaraan tempur, artileri, bahkan sistem pertahanan udara musuh. Ya, itu kegunaan drone pula ya. Tetapi, kalau dilihat dari jumlah korban personil, Mhm. yang mendapatkan jumlah paling banyak adalah artileri. Betul. Ini karena semua serangan akibat artileri artileri, ya? sebagian besar tidak terekam kamera. Berbeda Oh. dengan serangan drone atau serangan udara yang hampir selalu terekam dan terpublikasi. Wow. Karena drone dan pesawat pembom dilengkapi dengan kamera. Hingga saat ini, Mhm. diperkirakan 70% korban tewas dalam pertempuran di Ukraina Ukraina. adalah akibat artileri. Juga Kedua artileri belah ya, pihak guys. menembakkan Di Ukraina. artileri dalam jumlah yang sangat banyak. Oh. Menteri Pertahanan Ukraina Mhm. menyebut bahwa Ukraina rata-rata menembakkan 110.000 peluru artileri kaliber 105 mm dalam 1 bulan. 110.000. Dan mereka memiliki kemampuan untuk menembak sebanyak 594.000 butir per bulan jika amunisi tersebut disediakan oleh negara Oh, pendukungnya. Karena separuh, itu, setengah miliun, Ukraina guys. meminta suplai 250.000 butir peluru Wah. artileri per bulan dari Uni Eropa. Sisanya akan diminta dari Amerika. Padahal saat ini Amerika hanya bisa memproduksi 24.000 per bulan dan Uni Eropa antara 30 sampai 50.000 butir per bulan. Itu ya. Rusia sendiri menembakkan sekitar 20.000 peluru artileri per hari Rusia juga. atau sekitar Mantap. 600.000 per bulan. Namun jumlah ini menurun Besar. karena suplai amunisi Rusia sebagian besar harus diproduksi sendiri. Oh, Banyaknya gitu jumlah ya. tembakan inilah yang menyebabkan persentase kematian yang tinggi akibat artileri. Oh, Apalagi artileri di masa modern ini Mhm. jauh lebih efektif Betul. karena seringkali dikombinasikan dengan teknologi drone. Drone Oh. pengintai memantau secara Oke. real time titik sasaran tembakan. gitu Jika ya. tembakan melenceng, Mhm. kru artileri dapat langsung mengetahuinya dan melakukan koreksi. Oh, dapat betulkan Jika koordinatnya ditotal ya, guys. seluruh korban tewas sejak Perang Dunia Pertama hingga saat ini, Banyak maka sekali. jenis senjata yang paling banyak memakan korban dalam perang adalah artileri. Artileri ya, guys. Namun, tidak menutup kemungkinan Mhm. ini akan berubah di masa depan. Tank Karena artileri juga bahaya. Medan dan skala peperangan bisa Yang ini Korea berubah. punya Kosel. Wow. Sampai jumpa. Terima kasih Nikmat Miltech Channel ya di atas informasi ataupun ya mengenai apakah antara senjata yang mematikan, paling mematikan di dalam perang dunia ataupun perang ya di serata dunia lah, dari dulu, dari zaman perang dunia pertama, sebelum itu lagi daripada zaman revolusi Perancis, revolusi Eropah dulu ya, peperangan peperangan dingin antara ya Amerika dan juga Britain, Perancis sudah ada menggunakan teknologi artileri ini yang memang banyak mengorbankan nyawa infanteri sewaktu berperang. Dulu, kalau zaman dulu ya, tidak dipanggil artileri, hanya meriam ya, menggunakan peluru seperti bola besi itu ya. Satu kali dia letup, dia ditembak, jaraknya jauh dan bisa menghasilkan impak ataupun kuasa tembakan yang dahsyat lah ya, yang kuat. Jika senapang itu satu pelurunya mungkin satu orang, tapi jika meriam yang pelurunya besar gede itu, satu peluru itu mungkin hampir 10 orang yang bisa terkena impak ataupun kuasa letupan itu ya. Gitulah sepertinya artileri pada zaman sekarang, zaman moden lagi canggih ya guys.
akurasi ketepatan ya, target yang ditembak disasarkan kepada musuh itu lebih jitu lah, lebih tepat ya. So siapa boleh sangkal itulah kehebatan senjata di medan perang yang begitu mematikan, iaitu artileri. Barulah Bang Lee tahu kenapa jika setiap kali ada parade HOT perarakan ataupun pameran senjata alutsista, mesti ada banyak artileri yang dipamerkan. Kerana apa? Itulah dia teman-teman, kawan-kawan semua, artileri ini senjata yang penting di setiap negara. Untuk pertahanan, ianya boleh bisa melumpuhkan serangan ataupun pihak lawan yang ingin menyerang. So itulah dia tadi guys, sebuah sedikit informasi, semoga bermanfaat kepada kita semua. Informasi Bang Lee baru tahu kenapa artileri itu mematikan. Dan seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen. Kita bincang yang baik-baik, tidak ada salahnya guys. Okey, terima kasih kerana sudi menonton bersama Bang Lee untuk video reaction kali ini. Okey guys, sampai sini dahulu. Salam sayang dari Liliyah Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.